Halo, salam jumpa. Kembali kita bertemu di Komunikabar, bincang ringan, kabar terhangat ala Antara Digital Media. Bersama saya, hari ini kami kedatangan tamu yang spesial dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ada Ibu Sinta dan Bapak Anas Dwi Satya. Untuk lebih jelas dan mengenal mereka, sebelumnya akan diperkenalkan oleh co-host kami, Mas Teguh. Tapi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pariwisata di Kabupaten Serang. Bagaimana keadaannya, apa yang akan dilakukan menghadapi pandemi, new normal, adaptasi kebiasaan baru, dan bagaimana selanjutnya untuk bisa sustain. Saya persilahkan Mas Teguh untuk memperkenalkan lebih dekat lagi dengan narasumber kita hari ini. Baik, Silakan. terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Anas, Ibu Sinta, selamat datang di acara kami di Komunikabar. Ya, kami ini memasuki masa transisi yang menuju kehidupan baru. Tapi ingin tahu nih bagaimana persiapan dari Kabupaten Serang terkait dengan pariwisata. Di situ kan ada beberapa destinasi yang menjadi tujuan kebanyakan dari warga Jakarta ya, terutama ya karena jaraknya begitu dekat. Kami ingin tahu bagaimana persiapan dari Kabupaten Serang untuk menghadapi mengundang atau menyambut tamu-tamu wisata yang dari wilayah Jakarta dan sekitarnya terkait dengan protokol kesehatan di daerah-daerah wisata. Bagaimana kesiapannya Bapak? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Andri, Pak Teguh nih sudah mengundang kami di sini. Kami dari Kabupaten Serang, tentunya pariwisata yang ada di Kabupaten Serang ini sebelum COVID nih kita cukup bagus juga ini ya, grafik pariwisata karena jadi tujuan wisata daerah Jabodetabek khususnya untuk wilayah Anyer. Tapi kita juga bukan hanya punya wilayah Anyer, ada namanya Bukit Pasir Waru ya. Nah itu wisata alam selain wisata pantai. Ada juga desa Cikolelet, suatu desa pariwisata yang ke depan nih diharapkan perkembangannya karena selama ini juga sudah mulai banyak juga pengunjungnya. Akibat kemarin COVID saja, waktu COVID mereka pada menurun. Tapi persiapan kami dalam menghadapi transisi new normal sini, kami dari pemerintah daerah tentunya sudah mensosialisasikan baik kepada penyelenggara pariwisata, ke PHRI kabupaten maupun ke masyarakat yang berjualan di sekitar tentang bagaimana menerima kunjungan dari wisata orang-orang yang akan menuju Anyer dan wisata yang lain gitu di Kabupaten Serang. Nah ini informasi ini melalui gugus tugas di tingkat kabupaten maupun gugus tugas di tingkat kecamatan. Dari mulai Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, aktif juga melakukan sosialisasi. Begitu pengunjung datang nanti bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan. Contoh kan setiap tempat pariwisata wajib menyiapkan cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun sehingga dengan tata tertib cuci tangan yang teratur mungkin sehingga benar-benar bersih. Kemudian pakai masker. Pakai masker, wajib pakai masker. Kemudian juga yang ini jaga jarak, social distancing antara satu pengunjung dengan pengunjung lain. Yang mudah-mudahan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui gugus tugas dan juga gugus tugas di tingkat kecamatan, mudah-mudahan ini bisa memberikan efek juga buat perkembangan pariwisata di Kabupaten Serang ke depan. Baik. Pak, kalau antisipasinya ya Pak, misalnya, kalau sekarang di daerah itu, kalau saya dengar di situ statusnya ya kan agak menuju merah ya Pak ya. Nah antisipasinya bagaimana Pak? Misalnya ada pengunjung yang terindikasi atau dalam temperature-nya itu ya, yang untuk tes itu ternyata dia terindikasi untuk gejala-gejala COVID, itu bagaimana Pak antisipasinya Pak dari penyelenggara? Tentunya penyelenggara juga harus siap nih Pak. Kita juga dari gugus tugas kabupaten maupun di kecamatan harus siap. Seperti contohnya kan diukur dulu suhu tubuh ya sebelum masuk ke
pantai ataupun ke tempat wisata. Nah, kemudian juga tentunya kalau misalnya suhu tubuh yang menunjukkan ini, kan kita bisa menangkal dari situ. Ataupun hal-hal lain mungkin kalau surat izin masuk pariwisata kan nggak mungkin nih, karena susah nanti pariwisata untuk ininya ya, untuk berkembangnya. Mungkin itu salah satu cara kita mengontrol lewat suhu tubuh aja, salah satunya. Nah, kita juga siapin mungkin nanti yang tim gugus tugas yang sudah siap kalau menghadapi situasi seperti itu. Oh, jadi fasilitas medis sudah disiapkan juga Ya, ya, Pak ya? sudah disiapkan, harus disiapkan itu, Pak. Oke. Pak, untuk ini ya, akses ya, infrastruktur jauh ini bagaimana menuju ke daerah wisata yang tadi, Pak? Kalau akses untuk wilayah pantai sudah cukup bagus ya, hanya mungkin kurang lebar saja, masih seperti yang dulu ininya, infrastrukturnya. Sehingga kalau dari Jakarta nih, kalau ke sana harus pagi, Bang, sehingga tidak kesiangan atau kesorean di jalan. Oh, sudah macet ya Pak ya? Sudah macet, Wah. luar biasa nih. Nah, terus menuju ke area itu, ke destinasi itu, apakah ada zona-zona yang berbahaya kita lewatin gitu, Pak? Kayaknya kalau zona nggak ada ya, zona yang berbahaya. Semua Zona merah maksudnya? Zona merah. Oh, baik. kayaknya aman-aman Aman-aman saja. saja. Aman-aman saja lah. Tinggal itu yang harus kita perhatikan, waspada kita kan ya. Terutama untuk menjaga diri kita juga. Itu cuci tangan tiap ini. Nah, protokol kesehatan dipraktekkan. Iya. Betul. Ibu Sinta, kalau lihat dari perkembangan ya, dari sebelum pandemi, terus PSBB dan sekarang menuju new normal, Ya. itu peningkatan atau pergerakan wisatawan bagaimana Bu ke arah ke sana, Bu? Ya, makasih. Saya panggil Mas Teguh aja biar Boleh, nyantai Siap. ya. Mas Teguh ya. Jadi kalau pergerakan ya, kalau menurut saya semua daerah itu pasti sama, Pak. Cuman ini kita bersyukur karena apa? Kita dekat dengan ibu kota. Nah, karena sekarang kan peraturan sangat ketat ketika orang ketika ingin berlibur, terutama dengan memakai transportasi udara, itu ada beberapa kriteria harus tes swab atau PCR, dan itu yang kadang-kadang untuk masyarakat takut atau merasa ribet untuk ke sana. Nah, ini kesempatan di Kabupaten Serang dengan kondisi alam kita yang dari pantai dan dataran rendah sampai ke dataran tinggi kita punya. Betul. Jadi kita komplit. Jadi kita ini paket wisatanya komplit, Pak. Lengkap ya. Iya. Jadi dan itu tidak jauh dengan rute yang gampang dijangkau oleh masyarakat nih. Ya. Jadi siapapun komunitas itu sebenarnya bisa masuk, Pak, di kami, Pak. Jadi saya sebenarnya ini nih ngajak nih. Promosi nih ya. Mas Teguh, ayo dong datang ke Kabupaten Serang. Udah Bahwa ya. Iya, karena apa? Kita ini aman. Kenapa kita bilang aman? Karena sudah banyak buktinya sejak dibukanya dengan Pak Presiden kita bilang new normal, Ya. itu terakhir minggu-minggu kemarin itu sudah mulai ramai, Pak. Pantai sudah tidak takut lagi karena apa? Bahwa kita sudah mengikuti protokol kesehatan seperti tadi Pak Kadis, Pak Anas bilang bahwa kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan kita juga punya satgas-satgasnya gitu kan. Di Jadi lokasi ya? iya betul, Pak. Dan itu Baik. bekerja sama dengan Forkominda setempat gitu. Jadi Oke. dari pihak-pihak kepolisian, aparat-aparat penegak itu sudah sangat membantu kita, sangat aktif untuk menangani ini semua. Jadi sudah ada antisipasi, dan untuk sampai new normal ini memang namanya new normal, tidak mungkin kita kembali lagi seperti normal. Iya. Cuman untuk tumbuh kita dari awal masa kita sempat off ke sekarang ini sudah mulai meningkat. Ditambah lagi kita malah ketika new normal ini kita ada sampai tadi Pak Kadis ngomong bahwa kita sempat launching daerah wisata baru yang nggak jauh lah, nggak usah ke Bandung, dekat. Oke. Kita ada Waruwangi itu hampir seperti itu. Oh, baik. Wah, belum coba. Iya. harus ke sana. Itu daerah pantai atau yang di atas pegunungan? Di atas. Oh, baik. Nah, itu nanti ketemu tuh namanya curug-curug. Nah, gitu. Oh. Kita banyak, Pak. Curug-curugnya Banyak curug, deket-deket gitu. Atau misalnya mau ya. outing dengan arum jeram, kita juga di situ ada Pak Ada, paketnya. ada rincang ya. Ada rincang. Ada paket-paketnya nggak sih, Bu? Misalnya di satu paket ini, wisata ini yang satu area atau satu zona, yang penting nanti nggak hanya ke sini, wisatawan akan mampir ke sini dengan paket-paket menarik, ada nggak sih?
Ya itu lagi memang dari PHRI itu dan Dinas Pariwisata kita ya itu sudah memikirkan Pak. Jadi sudah bekerja sama dengan travel itu sudah ada Pak. Termasuk untuk penginapan. Penginapan kita juga nggak kalah Pak. Karena dari bintang 5 pun kita punya di sana. Jadi hotel-hotel di sana sudah sangat bagus, menghuni. Jadi jangan takut. Termasuk di pantai, termasuk di daerah-daerah gunung. Kalau yang misalnya tidak mau pantai, yang sifatnya kita alam dengan tenda, itu kita juga sudah ada Pak. Baik. Iya, jadi paket wisata dengan penginapan dan wisata alamnya itu juga sudah ada. Jadi semua komunitas bisa masuk. Iya. Yang sekarang lagi heboh sepeda Pak. Nah, Ada. kita punya Oke. trek sepeda loh. Oh, Ayo, baik. yang sepeda dan nggak kena pajak kita. Bercanda. Nah, Pilihan sekali. soal harga nih bagaimana Bu? Katanya kan kalau di mana tuh di Pantai Anyer, wah bisa diketok nih. Tembak ini ya, Pak, ya? Nah, itu gimana tuh? Diketok lagi aja Pak, jangan Oh, jangan takut. Insya Allah kita juga sudah sosialisasi ke masyarakat di sekitar bahwa kalau mau bisnis naik, ekonomi kita tumbuh, jangan sampai kita jelek. Oke. Jadi alhamdulillah akhirnya mereka mengerti. Jadi masyarakat sana jangan takut ketika udah banyak ketika kita masuk itu mereka sudah sampai menampilkan harga. Karena itu menurut saya itu salah satu kesadaran dari masyarakat. Jadi betul. silahkan datang nih bahwa tidak bohong dengan harganya. Menurut saya jauh lah karena kita mungkin kalau dari nilai tukar kita masih di bawah Jakarta. Jadi orang Jakarta kalau misalnya mau ke Jabodetabek, kalau saya bilang kalau mau ke Serang mungkin lebih murah karena kita di bawah pasaran untuk di Jabodetabek. Berarti panas rajin juga dong yang untuk apa namanya pengawasan terus sosialisasi informasi dan program bagaimana mengedukasi masyarakat maupun wisatawan gitu Pak. Iya. Kira-kira program apa sih Pak yang sudah dijalankan dan akan Yang sudah dijalankan program kita tentunya langsung sosialisasi pada saat pengunjung datang, Pak. ya Melalui OPP, gugus tugas lah, khususnya dari BPBD, OPP, dari kepolisian. Nah itu sambil mereka juga terus melakukan sosialisasi di tempat-tempat wisata sehingga secara berulang-ulang kan masyarakat kan harus selalu berulang-ulang ini Betul. penyampaiannya sehingga mereka terus diingatkan dengan cuci tangan, jangan sampai berdekatan itu ya dalam melakukan kunjungan itu saja. Sama ya kalau ke pantai jangan lupa untuk menjaga keselamatan. Iya. Karena kan kalau berenang terlalu jauh juga khawatir Iya. terbawa sampai ke ini kan. Bukan kena COVID tapi malah kesenangan apa? malah kelelep. Bebas COVID Pak. Siap, ya Stay bebas COVID chill. di sana, betul. Artinya dia menghindari dari kerumunan COVID ke Serang kan, yang Iya. tempat santai, tapi jangan sampai ada gitu ya. Iya. Jadi ya, betul. Jadi secara keamanan dan kemudian kenyamanan itu sudah benar-benar dipersiapkan ya Pak ya, baik dari sisi sarana dan prasarana. Tadi saya mau nanya Mbak Sinta, tadi katanya hotel-hotel kan memang saya tahu lah di Serang itu sangat banyak. Ada yang legend itu kayak Patra Jasa, Sangiang ya, masih buka juga sampai sekarang ya. Ya betul Pak, betul. Nah ini kondisi sekarang buka semua atau bagaimana? Atau ada Masih separuh-separuh ya ya? betul. Maksudnya apa? Semua beroperasi hotel-hotel ini? Alhamdulillah sejak new normal ini karena untuk bangkit sudah mulai aktif. Tapi ada juga beberapa yang memang masih transisi. Jadi ketika mereka off itu banyak yang perbaikan Pak. Jadi itu kesempatan mereka untuk gimana ya, mericas ulang ya, untuk membuat lebih baik gitu. Iya, iya. Termasuk hotel, terutama hotel-hotel di Anyer dan Cinangka. Karena orang mah taunya Anyer ya Pak, sebenarnya itu masuk di daerah Cinangka 2 juga. kecamatan. Oh, Jadi tapi mereka taunya kalau orang-orang luar itu selalu bilangnya Anyer. Iya. Padahal itu terbagi di 2 kecamatan. Insya Allah kalau ramai, selalu ramai Pak hotel itu, terutama saat ini new normal. Karena kita sudah haus Pak, haus Betul. untuk wisata berlibur mungkin karena terlalu lama Suntuk ya. 3-4 bulan kita Pak ya, Betul. seperti dikungkung gitu kan, tidak bisa kemana-mana dan sekarang saatnya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dengan hotel juga berpromosi kita aman dengan mengikuti protokol dan kesehatan dan lain-lain, itu ya banyak juga yang sudah
berkunjung gitu. Jadi peningkatan untuk penginapan kita dapat informasi data itu meningkat Pak. Dan karena itu yang dijual adalah keselamatan dan keamanannya. Betul. Nanti juga ada paket-paket promo ya. Oh iya udah pasti Ya. Pak. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Terus insentif dari pemerintah apa terhadap pelaku usaha di situ? Selama masa ini Pak ya, Iya, masa ini. khusus masa ini. new normal ya. Mungkin Iya, sudah pengaruh dengan pajak daerah Iya, ya. betul. Pajak daerah kan selama ini dari hotel banyak pemasukan juga kita. Dengan adanya COVID ini lumayan kita turun drastis juga nih, Pak. Ya mungkin kita partisipasinya dari mulai pajak daerah kemarin juga sempat rapat juga dengan PHRI Kabupaten tentang pendapatan hotel yang menurun drastis. Ya, mungkin dari segi kebijakan kita di situ ya di pajak itu yang mungkin kita tidak terlalu membanding hotel dulu Pak. Oke. Nah, Baik. karena ya situasi seperti ini harus kita maklumi bersama nih. Nggak apa-apa lah PAD kurang, yang penting nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Ada slogan khusus nggak menghadapi ini dari sisi pariwisata? Slogannya mungkin untuk penyelenggara bangkit dan semangat Wah, menuju luar biasa. Serang baru. Wah, Oke, baik. terima kasih banyak Pak Anas dan Ibu Sinta kerjanya dan berbagi cerita tentang bagaimana Iya. kondisi pariwisata di Serang yang sudah begitu sebenarnya menarik ya bagi warga di Jabodetabek Iya. untuk dikunjungi, dan mereka siap dengan segala Betul. tawaran menariknya dengan protokol kesehatannya. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya Ayo bisa ke Serang. berkunjung. Ayo, Aman. Saya aman. 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 Betul, betul, betul. Baik, mari saya serahkan ke Pak Andri lagi. Baik, terima kasih atas perbincangannya Pak Anas Dwi Satya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang, dan Ibu Sinta, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semoga ini menjadi sebuah pencerahan buat kita semua, dan jangan khawatir teman-teman, kawan Komunikabar, kita bisa berwisata dengan nyaman dan aman ke Kabupaten Serang karena semua sudah dipersiapkan dengan protokol new normal, adaptasi kebiasaan baru, dan sudah dijamin juga bahwa tempat-tempat wisata dan kemudian ragam wisata akan dibuat menyesuaikan dan senyaman mungkin agar bisa menikmati liburan dan melakukan recharge tadi ya. Iya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya kawan Komunikabar. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam satukan negeri. Satukan negeri.